Masa geruduk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan minta Ferdy Sambo CS dihukum mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian. Terdakwa Ferdy Sambo terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, junto perbuatan berlanjut pasal 64, melakukan upaya sehingga merusak sistem elektronik, yaitu pasal 49 Undang-Undang ITE. Nah, dalam hal ini kami selaku kuasa hukum mewakili keluarga korban sepakat dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, bahwa memang uraian dalam perbuatannya Ferdy Sambo ini, terdakwa Ferdy Sambo ini sudah pas. Nah, yang berikutnya mengenai tuntutan hukuman. Berdasarkan yang kami pantau, tuntutan kepada terdakwa Ferdy Sambo ini adalah hukuman seumur hidup Memang berdasarkan kajian yuridis dan dasar hukum memang ada dasar hukumnya. Nah, namun yang mau saya sampaikan di sini adalah mewakili keluarga korban. Apakah keluarga korban sependapat dan menerima dengan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum khususnya mengenai tuntutan hukuman? Saya sudah berdiskusi dengan keluarga korban. Keluarga korban menyampaikan tidak sependapat dan kecewa dengan tuntutannya dan berharap tadinya tuntutan itu akan dituntut maksimal. Saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Oh, penasihat hukum. Baik. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Oke. Kami berikan waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan, tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum. Karena kemarin kan kami berikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak. Kami berikan besok, minggu depan hari Selasa. Masa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum AMPUH Republik Indonesia kembali menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 12 Januari 2023. Dalam tuntutannya, masa AMPUH untuk yang kedua kalinya menuntut Hakim PN Jaksel agar objektif dan mendesak Jaksa Penuntut Umum JPU untuk menuntut hukuman yang seberat-beratnya kepada semua pelaku pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J. Ratusan mahasiswa dan pemuda AMPUH telah tiba dan membawa spanduk panjang bertuliskan JPU tuntut hukuman mati Ferdy Sambo CS. Koordinator aksi Nofrizal menyampaikan bahwa JPU mesti menuntut seberat-beratnya Ferdy Sambo CS jangan dan untuk tidak percaya sandiwara yang dimainkan oleh para terdakwa. Hakim PN Jaksel jangan takut, tegakkan hukum, vonis seberat-beratnya semua pelaku pembunuhan berencana, kata Nofrizal. Selain itu, Nofrizal juga menyampaikan dukungan terhadap seluruh hakim PN Jaksel. Masyarakat Indonesia siap mendukungmu demi tegaknya supremasi hukum tanpa pandang bulu terangnya. Senada dengan Nofrizal, koordinator lapangan Mutolib juga menyampaikan masa AMPUH siap di garda terdepan mengawal persidangan kasus ini. Hari ini kami kembali aksi setelah pekan lalu sebagai bentuk wujud konsistensi kami mengawal kasus Ferdy Sambo CS, jelas Mutolib. Menurutnya, rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Dia mengatakan bahwa publik sudah tidak percaya dengan sandiwara kasus ini yang penuh dengan kebohongan. Fakta-fakta persidangan dan seluruh bukti sudah jelas. Ini pembunuhan berencana. Atas dasar itulah kami meminta Hakim PN Jaksel agar jangan takut vonis Ferdy Sambo CS sesuai dengan perbuatannya, ungkap Mutolib. Berikut tuntutan masa AMPUH. Yang pertama, meminta Hakim PN Jaksel agar objektif jangan menjadikan persidangan kasus pembunuhan berencana ini seperti drama Korea yang penuh kebohongan. Kedua,
meminta Jaksa Penuntut Umum JPU kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini agar menuntut hukuman mati terhadap semua pelaku yakni Ferdy Sambo CS. Ketiga, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mengawal dan mengawasi persidangan ini agar semua pelaku yang terlibat dihukum seberat-beratnya demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Setelah 2 jam menyampaikan orasi, masa ampuh terlihat membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan datang kembali pada pembacaan tuntutan Ferdy Sambo pada Selasa pekan depan. Ya, kasus pembunuhan Brigadir J dengan tokoh utama Ferdy Sambo memang sangat mencuri perhatian dunia. Banyak sekali ahli hukum pidana yang turut memberikan pendapatnya di kasus Ferdy Sambo ini. Salah satu pernyataan yang menarik tentang kasus Ferdy Sambo ini datang dari ahli hukum pidana dari UI Profesor Ganjar Laksamana. Dilansir ayojakarta.com, dari kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Profesor Ganjar Laksmana menyampaikan pendapatnya. Dengan tegas Profesor Ganjar Laksmana menyebut bahwa Ferdy Sambo layak untuk dihukum mati. Hukuman apa yang pantas buat Sambo? Tanya Abraham Samad. Layak dihukum mati, tegas Profesor Ganjar Laksmana. Menurut pengamatan dari Ganjar Laksmana, sudah terlihat bahwa ada satu orang yang mengakui bahwa dirinya menembak Brigadir J, yakni Richard Eliezer. Setidaknya, sejauh pengamat saya ada satu orang yang mengaku menembak dan dia sendiri tidak membantah Eliezer, ujar Ganjar. Namun, herannya saat Richard Eliezer menyebut bahwa Ferdy Sambo ikut menembak, hingga kini mantan Kadif Propam itu tak kunjung mengakui kesalahannya. Tapi Eliezer bilang, beberapa saksi lain ikut menembak Ferdy Sambo, jelasnya. Jika berbicara hukum, menurut Ganjar hal ini sudah masuk ke pasal 338 yakni pembunuhan. Tinggal diketahui apakah ini benar pembunuhan berencana atau tidak. Selanjutnya, Ganjar menjelaskan seperti apa pembunuhan berencana itu. Ada waktu bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang, membayangkan, mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan supaya tujuan jahatnya tercapai alias sempurna, jelas Ganjar. Selain itu, dengan tegas Ganjar juga mengatakan bahwa di kasus ini sangat sulit membantah adanya pembunuhan berencana. Terlebih ada jeda waktu setelah dugaan kasus pelecehan yang dialami Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Selain itu, dalam kasus ini Ferdy Sambo juga melibatkan banyak orang. Bahkan, Ganjar menyebut seandainya ia menjadi pengacara Ferdy Sambo tidak akan ada bukti untuk bisa membela. Seandainya saya jadi pengacaranya, apa pembelaan saya nggak nemu saya poin pembelaannya, ungkap Ganjar Laksmana. Karena itu tadi, fakta ada yang mati, matinya ditembak. Proses terjadinya penembakan kan butuh waktu tuh sekian lama, lanjutnya.